Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif ekonomi Islam. Nah, program ini yang hanya seminggu sekali, ada 2 program muamalah di Fatwa TV. Ini ya, hari ini ekonomi Islam, live interaktif ekonomi hari Jumat pukul 5 sore. Kemudian satu lagi hari Senin pukul 4 sore bersama Ustadz Arifin Badri, dan yang sekarang ini bersama Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang gilirannya, dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bersamai kita di sini. Nanti kita akan bersapa, tapi sebelumnya kami atau saya kami semua mengundang semua pemirsa untuk tahun bersama Fatwa TV di program di dakwah Islam, seperti nomor yang sudah kami sediakan, nomor rekening yang sudah kami sediakan tertera di layar. Taib. Alhamdulillah. Mari kita untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung menyapa Ustadznya. Taib. Assalamualaikum Ustadz Erwandi Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum Ustadz? Musim hujan ini. Bagaimana ya? Agak pilek nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah sembuhkan antum. Alhamdulillah, seperti itu. Memang begitu Ustaz. Lagi ngetren Ustaz pilek. Masya Allah. Ustaz, untuk di hari ini live interaktif ekonomi Islam, kami ingin sekali dapat masukan dari antum, dapat nasihat dari antum, terutama masukan, lebih kepada masukan Ustadz, agar bagaimana sekali lagi tips-tips yang tadi kami langsungkan adalah live interaktif bersama Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah. Dan tadi ada pertanyaan tentang zakat mal, Ustadz. Zakat mal, baik itu zakat mal tentang kontrakan dan zakat mal tentang perkebunan sawit ya, kalau nggak salah ya, Ustadz ya. Dan Ustadz Emma tadi juga menyarankan untuk kami bertanya untuk lebih detailnya kepada Ustadz pengasuh, Ustadz yang mengasuh di program muamalah. Nah, dalam hal ini kami ingin meminta nasihat di awal kepada antum, kiat-kiat bagi mereka yang misalnya petani atau usaha semacam rumah kontrakan atau properti begitu yang disewakan, itu bagaimana ancar-ancarnya? Tadi ada hasil perkebunan yang 5 wasak atau bagaimana supaya mereka tuh bisa paham dengan cara mudah, bagaimana cara mudahnya supaya mereka paham ketika mau mengeluarkan dan kapan mengeluarkannya dan batasannya begitu Ustadz, batasan jumlah yang harus dikeluarkan begitu Ustadz. Tafadhol ya Ustadz, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, merupakan konsekuensi kita dengan menundukkan diri kepada Allah dalam masuk ke dalam agamanya adalah semua perintah Allah kita junjung tinggi, kita lakukan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan di antara perintah Allah yang berulang-ulang Allah jelaskan di dalam kitabnya dan nabinya menyatakan dengan bahasa yang jelas. فإذا قبلوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, dan Yaman di waktu itu banyak penduduknya yang beragama Nasrani dan Yahudi, ahlu kitab.
Maka Rasulullah mengingatkan, bila engkau berdakwah kepada mereka, beritahukanlah pertama syahadat an la ilaha illallah. Bila mereka menerimanya, beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Dan bila mereka menerimanya, beritahukanlah bahawa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Maka ini kewajiban, para ulama mengatakan ijma'. Tidak bisa ditakwil-takwil, tidak bisa diputar-putar maknanya. Yaitu bahwasanya Allah mewajibkan pada harta anda yang kaya, sebahagian dari harta anda keluarkan kepada yang berhak menerimanya. Bagaimana seseorang itu dikatakan kaya? Ada kategorinya. Bukan semau-maunya kita cara mengambil zakat, ya, dan cara menghitung zakat. Tapi ada rincian yang jelas, yang itu menjadi kewajiban muslim mempelajarinya. Dalam kasus yang ditanyakan seperti uang kontrakan, yang dizakatkan hanya hasil kontrakannya saja, yaitu uangnya. Digabung dengan uang yang lain, bila sampai 1 nisab, baru ada kewajiban zakat. Bila tidak sampai 1 nisab, alhamdulillah, ya, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Selain itu, berlalu 1 tahun, terima uang kontrakan sekarang umpamanya nisab 85 gram emas. Tergantung, mungkin sekarang sekitar 90 jutaan atau berapa. Ya, tergantung harga emas. Anggap umpamanya 90 juta. Ya. Bila harganya 90 juta, tanda terima kontrak hari ini 100 juta. Ya. Uang kontrak, uang sewa. Ya. Sudah sampai nisab sudah. Tapi sudah setahun, belum, baru terima hari ini. Ada kewajiban membayarkan zakat? Tidak ada kewajiban membayarkan zakat. Ya. Akan tetapi kewajiban zakat sudah mulai dihitung haulnya. Andai 100 juta tadi sampai tahun depan, ya, uang anda akan keluar masuk dari pendapatan yang lain, ya, bertambah juga keluar berkurang. Selagi tidak turun dari nisab, tadi kita katakan 85 gram emas, ya, sekitar 90 jutaan, tidak berkurang di atas 90 juta terus. Sudah 1 tahun semenjak awal sampai nisab tadi, maka pada tanggal 1 tahun genap, ya, yaitu genapnya dalam bulan Qamariyah, anda keluarkanlah zakatnya, zakat uang sebanyak 2,5%. Zakat sawit bukanlah zakat pertanian. Ya. Ya. Karena di masa Rasulullah SAW yang diambil zakat hanyalah dari makanan pokok yang mengenyangkan dan bisa disimpan tahan lama. Ya. Hanya itu. Oleh karena itu, mayoritas para ulama, mazhab jumhur para ulama, yang terkena zakat dari tumbuh-tumbuhan hanyalah makanan pokok seperti beras. Sawit bukan makanan pokok. Iya. Ya, karena yang dimaksud dengan makanan pokok adalah bila anda makan hanya itu saja, anda bisa bertahan hidup. Iya. Seseorang yang hanya makan minyak sawit saja pagi sore siang, selama 2 hari dia jadi gorengan. Kembung, Ustaz. Jadi gorengan udah kena panas jadi gorengan. Iya. Ya, maka itu bukan makanan pokok. Maka tidak ada zakatnya, zakat
hasil pertanian. Akan tetapi karena ini diperdagangkan, si yang menanamnya pun tujuannya untuk didagang, diperjualbelikan, maka dia masuk dalam zakat perniagaan. Cara menghitungnya, bila hasil panennya sampai 1 nisab, minggu pertama mungkin belum, 2 minggu pertama, 4 tahun pertama belum. Ya. Setelah itu masuk tahun kelima, ya, dia per 2 pekan panennya. Terjual, dapat 10 ton, terjual. Apalagi sekarang sawit sedang, harganya sedang sangat turun. CPO, crude palm oil itu. Ya, minyak mentah sawit itu harganya sangat turun. Iya. Ya, tidak sampai nisab. Tidak pernah sampai nisab hasil pendapatannya. Digabung dengan uang yang lain pun nggak sampai nisab. Maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau sekali panen seperti yang tadi dapat 100 juta. Iya. Ya. Bukan kedua dapat lagi 100 juta. Ini mungkin untuk dapat 100 juta lahannya mungkin harus sekitar 30 hektar. Ya. Masya Allah. Ya. Karena harga per kilonya cuma 300 rupiah sekarang. Ya. Kenapa? Murah sekali. Itu sangat, iya murah. Minyak gorengnya mahal, tapi Iya, kok bisa gitu ya? Aduh. ya, seperti itu cara berhitung. Iya. Aduh. Iya. Tunggu sebentar, Tat. Bolehkah saya tanya gini? Digabung dengan uang lainnya. Nah, uang lainnya tuh uang apa, Ustaz? Ya, mungkin Anda dapat uang dari bekerja yang lain, punya dagang yang lain juga selain itu. Oh, iya. Itu tadi yang Uangnya. yang dihitung uang cuma hasil untungnya panen, apa termasuk uang modal pupuknya, airnya, pekerjanya, itu termasuk semuanya atau? Itu uang keluar namanya, uang operasional. Itu kan hasil pendapatan. Oh iya, pendapatan. Jadi cuma pendapatannya tok. Ya. Hasil pendapatan tadi, Iya. sekali panen umpamanya anggap dapat umpamanya 50 juta, belum sampai nisab. Iya, betul. Ya, umpamanya punya usaha juga, ya, itu Anda punya kebun sebanyak 30 hektar, ya, Anda nggak mungkin mengerjakan sendiri, Anda Iya, punya pasti pegawai. mandor, punya pegawai, ya, Anda hanya lihat-lihat aja, perhatiin, ngontrol, ya. Iya. Anda ada pekerjaan lain, dagang atau kerja menjual jasa, jadi apa gitu, Iya. PNS atau apa, itu uang gaji digabung juga dengan uang hasil penjualan Iya. sawit tadi. Iya. Bila sampai pada angka nisab 85 gram emas, maka pada saat itu mulai menghitung haul. Iya. Belum jatuh zakat. Iya, begitu ya, Ustaz ya. Jadi uang hasil bersihnya ya, Ustaz ya, bukan termasuk ongkos produksi ya, Ustaz ya, tidak termasuk ongkos produksi. Barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya. Ancer-ancer atau kisi-kisi yang menghitungnya cara mudahnya seperti itu, dan perhatikan bahan-bahan kebunnya yang model gimana nih. Ya, yang pertanian seperti beras ya, Ustaz ya, itu bisa mengenyangkan, bisa disimpan lama ya, Ustaz ya. Kalau makan minyak goreng aja repot, Ustaz, nggak bisa, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Seperti kita bisa mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah cukup jelas, insya Allah. Nah, kemudian pertanyaan pertama datang dari Ali Murtaki di Kalimantan Barat, Pontianak. Begini bunyinya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arwandi. Selamat malam. Belum malam ini. Saya ingin menanyakan masalah pekerjaan, Ustaz. Ketika kita melihat penyimpangan yang dilakukan perilaku karyawan lain, yang dilakukan perawan kepada perusahaan kita bersama, ketika saya ingin melaporkan kepada atasan, apakah saya sudah menzolimi karyawan tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Anda ketika melaporkan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bukan menzalimi dia, tapi membantu dia keluar dari kezaliman. Oh iya, benar juga. Ya, agar dia tidak menzalimi perusahaan lagi.
Jadi lakukan saja Ustaz ya, begitu ya Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk Bapak Ali Murtaki di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Seno Setiaji di Malang, Jawa Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya adalah seorang digital marketer, Ustaz. Digital marketer. Nah, dalam digital marketer, advertise adalah salah satu proses penting dalam hal bisnis ini, Ustadz. Kemudian mayoritas yang digunakan adalah platform seperti Meta Family, kemudian YouTube, kemudian Google. Nah, disinilah kegundahan hati saya, Ustadz, melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina serta seruan boikot dari MUI Pusat. Apakah masih halal untuk saya, Ustadz, tetap muamalah dengan platform-platform tersebut untuk keperluan bisnis saya? Jazakallahu khairan. Ya. Alhamdulillah, dia bukan haram. Ya. Anda tidak haram bertransaksi dengan mereka. Orang-orang Yahudi ada di Madinah dan mereka terus berperang dengan Nabi SAW, kaum demi kaum. Tapi Nabi juga bertransaksi dengan mereka. Ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau Anda memiliki pilihan lain, tentu lebih baik. Tapi kalau tidak memiliki, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Ya. Taufik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau masih punya pilihan, ada pilihan lain, ya silakan memiliki tempat yang lain pekerjaannya. Atau kalau tidak ada lagi, ya mau bagaimana lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Fajar Satria di Jakarta Timur. Begini bunyinya, Bismillah Ustaz, mohon pencerahannya terkait zakat mal, Ustaz. Zakat mal, misalkan dari perhitungan 85 gram dalam kurung nisab emas, nanti jatuhnya haulnya di Ramadan 1445 Hijriah. Namun di tengah perjalanan, yaitu di Rajab 1444 Hijriah, saya beli emas lagi 5 gram. Sehingga totalnya emas sekarang menjadi 90 gram. Nah, pertanyaannya Ustadz, pada saat haul, zakatnya di bulan Ramadan 1445 ini berdasarkan zakat yang mana? Yang 85 gram atau yang terbatu 90 gram? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Begitu. 90 supaya Anda tidak pusing. Nah, begitu Ustadz ya. Anda menghitung setiap tanggal dapat uang, menghitung setiap tanggal uang masuk, uang dapat, dihitung masing-masing haulnya. Saya yakin tidak semua orang yang bisa bayar zakat. Ini uang gaji yang bulan ini, kapan haulnya? Gaji yang bulan ini kapan haulnya? Kalau gaji mungkin tanggal-tanggalnya jelas lah. Tapi kalau uang masuk yang lain, ini bonus yang ini, bonus, kapan haulnya ini, jatuh tempo pembayarannya. Agar tidak membuat Anda pusing, cukup Anda melihat tanggal haul awal, kemudian ketika haul kedua jatuh tempo pembayaran, seluruh harta walaupun dapat baru kemarin, ya masukkan saja. Masukkan saja untuk amannya ya, saja lebih tenang juga ya, saja jangan. Berarti itu namanya mendahulukan pembayaran zakat sebelum jatuh temponya. Ya, itu sifatnya seperti itu ya, statusnya seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz, untuk untuk langkah kehati-hatian ya Ustaz ya. Itu ya. Bapak Fajar Satria itu tadi ya, jawabannya sudah diutarakan oleh Ustaz Erwandi. Silakan dieksekusi bulan Ramadan ini insyaallah. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ibnu Qasim di Bekasi. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, izin bertanya, saya punya PT. Nah, terus seorang kawan yang saya kenal baik dan amanah mau pinjam bendera PT saya untuk mengerjakan proyek, di mana PT saya sudah terdaftar sebagai rekanan perusahaan tersebut. Bahkan pemilik pekerjaan yang menyuruh teman untuk menggunakan bendera teman saya tersebut yang mengerjakan proyeknya. Teman saya setuju dengan aturan atau syarat yang saya berikan, yaitu semisalnya tidak boleh ada suap dan lain-lain. Terus kemudian PT saya mendapatkan fee bendera. Nah, sekian persen begitu.
dari keuntungan yang didapat si teman saya ini. Lantas, yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya fee bendera itu bagi saya jasa kelahiran? Boleh, halal, karena ini imbalan PT Anda memberikan jaminan kepada dia. Begitu Ustaz ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi diperbolehkan ya sebagai jaminannya, sebagai penjamin ya Ustaz ya, penjamin ya. Baiklah. Bukan sebagai penjamin. Kalau ada apa-apa kan yang dituntut PT Anda, bukan PT yang orang ngerjain itu. Oh iya, waduh, resikonya tinggi juga. Karena masuknya dengan PT Anda, karena Anda ada jaminan, ada risiko, imbalan dari risiko itu boleh. Dalam syariat itu boleh imbalan barang, boleh imbalan jasa dapat fee, boleh imbalan risiko. Ini imbalan risiko ini. Iya. Nah, begitu Ustaz. Nah, dengan kondisi seperti ini Ustaz, kalau ada imbalan risiko seperti ini, ketika terjadi suatu penyimpangan oleh temannya tersebut, sehingga yang terkena oleh PT bendera terpinjam tersebut, apakah si yang dipinjamkan perusahaan yang memiliki bendera ini boleh sedikit mengintip pekerjaan masih dalam koridor syariat atau bagaimana Ustaz? Apakah boleh ikut campur seperti itu? Mengawasi lah. Oh ya, harus mengawasi ya Ustaz. Jadi ada izin seperti itu, ada hak untuk mengawasi ya Ustaz ya? Iya, kalau enggak dia yang akan masuk penjara. Iya betul. Iya ya, kalau masuk di kalau fikum Ustaz sebetulnya ya. Jadi yang bertanya Bapak Ibnu Qasim seperti itu Ustaz Irwandi berbicara bahwa halal dapat untuk mendapatkan fee bendera tersebut dan boleh melakukan pengawasan untuk bagaimana temannya bekerja kepada perusahaan yang terkait vendor ya, pihak ketiga tersebut ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Pep, namanya yang cukup unik, Pep di Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Melakukan pembayaran di marketplace dengan mobile banking, apabila mendapatkan free ongkir, maka riba dengan alasan karena marketplace-nya sudah bekerja sama dengan bank tersebut. Apakah benar seperti itu Ustadz? Kalau pihak marketplace sudah bekerja sama dengan bank, berarti statusnya sama dengan melalui e-wallet. Jazakallahu khairan Ustadz. Riba itu pertambahan. Kalau gratis ongkir ya diberikan karena Anda menempatkan dana di bank tersebut, itu tanda ciri mengetahuinya seperti apa? Adalah yang diberikan diskon pemegang rekening tertentu. Seperti umpamanya Anda membeli sesuatu di tempat-tempat ya, kalau menggunakan kartu e-wallet ini atau kartu debit bank ini, walaupun bank syariah, maka ada potongan sekian. Itu sesungguhnya memberikan potongan bukan si penjual, bukan merchant, bukan pedagang. Karena kalau pedagang yang memberikan diskon, ya, kenapa dia hanya memberikan hanya satu aja? Tentu rugi dia, semuanya aja. Berarti dia tidak memberikan diskon sesungguhnya. Yang memberikan diskon adalah si tempat dana Anda depositkan tadi. Bisa di bank, bisa di e-wallet. Ketika mereka memberikan manfaat kepada Anda, tujuannya untuk menarik sebanyak-banyaknya nasabah atau orang mau menempatkan dananya di e-wallet tadi dan di bank tadi. Maka saat itulah dia menjadi riba. Wabillahi taufiq. Masya Allah, barakallahu fiikum. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tidak masalah ya Ustaz ya, free ongkir itu ya untuk transfer bank ya dalam marketplace. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Gilang Apriliando di Surakarta, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Saya mempunyai knalpot racing. Motor saya memakai knalpot racing racing bekas yang suaranya berisik. Nah, jika knalpot tersebut saya jual dan uangnya saya gunakan untuk hal yang bermanfaat, apakah diperbolehkan? Atau knalpot tersebut harus saya musnahkan seperti hukum alat musik Ustadz? Karena akan mengganggu orang yang jika digunakan oleh orang yang membelinya nanti. Jazakallahu khairan.
Kalau bisa dipretelin atau diperbaiki sehingga tidak mengganggu, tidak menyebabkan polusi suara, tidak apa-apa Anda jual. Oh gitu. Tapi ya. kalau tidak bisa, ya, maka haram Anda menjualnya, akan digunakan untuk merusak lagi. Iya. Wabillahi taufiq. Seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau dipakai di motor lain mungkin suaranya nggak berisik, ya nggak apa-apa dijual. Tapi kalau dipakai di motor lain juga tetap bunyinya kencang dan berisik, sebaiknya dihancurkan Ustaz. Atau gimana? Gimana bisa dihancurkan? Saya ulang. Kalau bisa dimodifikasi agar tidak berisik, betul. Iya. atau dijual satuan, Iya, dipretelin. pecah-pecahin, dipretelin, dipecah-pecah, Iya. sehingga bukan kanal lagi. Itu barang kiloan. Nah, Iya. terserah. Iya. Itu boleh. Iya. Biasanya kalau knalpot racing itu moncongnya mulutnya besar gitu, lubangnya besar sehingga mungkin bisa dikecilin sehingga suaranya lebih halus, insya Allah seperti itu. Dan ini ada telepon masuk, coba kita sapa nih. Kita nantikan sesaat. Tapi penelpon berikutnya dari telepon yang masuk dari siapa? Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Dari Bapak Abu Farid di Indramayu maksudnya ya? Indramayu, ya. Iya. Nampak. Silakan Bapak Farid. Ya, Assalamualaikum Ustaz Darwandi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mau tanya, kalau kita belanja di Shopee gitu, online itu Ustaz, beli barang, terus bayarnya COD, itu misalnya harganya, katakannya misalnya 30.000, terus dengan adanya ongkos kirim menjadi misalnya 50.000 atau 60.000, terus bayarnya COD Ustaz, apakah hukumnya boleh Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tafadhol Ustaz. Ya. Membeli barang dengan COD itu ada beberapa cara. Cara yang umum dilakukan itu mengandung jual beli dain bidain, hutang dengan hutang. Di mana pembayarannya nanti akadnya sudah mengikat dari awal, pada saat akan barangnya tidak tertentu. Umumnya seperti itu. Kecuali si penjualnya mengatakan yang kami jual adalah barang yang ini. Dia sebutkan serial number produk, ya, atau digambar, dia coret barangnya yang itu. Yang ini yang dijual, dia ada 3 umpamanya pieces, dia coret yang satu yang dia jual. Itu sudah boleh, karena itu barang sudah tertentu, bukan hutang. Ya, seperti itu. Tetapi umumnya tidak ada orang yang dagang seperti itu. Umumnya, ya, barangnya tidak tertentu, maka itu namanya hutang. Ya. Dan uangnya pun nanti pembayarannya. Maka terjadi jual beli hutang dengan hutang. Ya. Maka pada saat barang sampai harusnya dilakukan bahwa barang sudah Anda terima, Anda transaksikan lagi dengan si penjual. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz. Syafakallah Ustaz. Kemudian yang bertanya tadi, Bapak yang bertanya, semoga bisa paham ya. Tadi sudah cukup jelas insyaallah jawaban dari Ustaz Darwandi. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Eliana. Eliana di Kalimantan Timur, Samarinda, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Darwandi, izin bertanya, saya pensiun dan punya dana JHT dari Jem Sostek Ketenaga Kerjaan. Pertanyaan saya pertama, dana pengembangan JHT apakah itu termasuk dana riba ya Ustaz? Nah, kemudian kedua, jika iya, kemana saya bisa menyalurkan dana tersebut? Ketiga, saya punya saudara kandung punya hutang ke saya, tidak tahu alasannya hutang tersebut belum lunas, tapi hutang tersebut mengangunkan dana adik dari mama yang dititip ke mama. Beliau sudah meninggal. Bisakah dana riba tersebut untuk lunasi hutang tersebut? Dana itu untuk melunasi hutang tersebut supaya dana angunan bisa diambil dan diserahkan ke adik mama. Jazakallahu khairan. Boleh. Alhamdulillah.
Begitu ya Ustaz ya. Jadi itu kalau orang ahli menjawab seperti itu pemirsa. Saya panjang jawab pertanyaannya, jawabannya sebentar. Boleh. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikut datang dari sebentar. Pertanyaan berikut ini datang dari dari Rizal di Padang, Sumatera Barat. Begini bertanya, Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ustaz, ana mau bayar zakat mal. Wah, ana mau bayar zakat mal. Rencana untuk tahun ini akan mengeluarkan dalam bentuk natura atau dalam kurung peralatan kerja. Apakah agar bisa produktif? Apakah ini diperbolehkan bayar zakat mal dengan cara mengeluarkan dalam bentuk natura? Zakat kewajiban Anda adalah uang. Maka yang diperintahkan oleh Allah, zakatnya adalah uang. Nah, iya. Ya. Iya. Kalau Anda berikan kepada barang, berarti Anda belum keluar zakat namanya. Iya. Kecuali dalam kondisi Anda pedagang. Qadarullah, dalam ekonomi sulit ini, ya, uang cash Anda, cash flow-nya Anda habis terpakai buat biaya operasional. Ketika jatuh tempo pembayaran zakat, cash flow Anda kalau dikeluarkan zakat akan bermasalah usaha Anda. Ya. Dalam hal ini bisa Anda tawarkan kepada fakir miskin barang. Ya. Jika barang itu berguna bagi mereka. Ya. Kalau mereka mau. Ya. Kalau mereka tidak mau, tidak bisa Anda berikan. Ya. Ya, karena zakat itu bukan wewenang si muzaki. Ya. Itu yang saya katakan di awal tentang zakat, bahwa ketentuannya dari Allah. Cara menghitung, cara mengeluarkannya dan menyerahkannya, Allah yang menentukan dan Rasulnya. Ya, bukan semau kita. Ya, bukan kayak hibah, hadiah semua kita berikan, enggak. Yeah. Ini kewajiban. Yeah. Allahu a'lam. Masya Allah, jadi nggak bisa ya Ustaz ya, harus uang ya saja. Jadi kalau diserahkan dalam bentuk barang seperti natura tersebut, barang-barang kantor gitu, artinya belum bayar zakat. Serem. Begitu Ustaz. Pertanyaan berikut datang dari Bapak Pandu Wijaya di Banten, Tangsel. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz Erwandi, izin bertanya, Project untuk pemeliharaan rumah sewa, ini tentang project untuk pemeliharaan rumah sewa karyawan asing yang melakukan pembayaran listrik dan air rumah tersebut sesuai dengan tagihan pemakaian setiap jadwal bulannya. Kemudian membuat laporan detail bulanan dalam kurung pemakaian, pembayaran, dan lain-lain. Kemudian juga mengajukan tagihan penggantian kepada perusahaan karyawan asing tersebut sesuai dengan penggantian pada perusahaan karyawan asing tersebut sesuai dengan jumlah pembayaran tagihan, dan juga tagihan servis fee bulanan atas fasilitas jasa ini. Yang mau ditanyakan, apakah ini bisnis riba ya Ustaz? Saya tidak paham bisnisnya. Bagaimana Ustaz? Saya tidak paham bisnis. Taib, kita skip. Taib, masih banyak yang lain. Ya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan Bapak Pandu Wijaya, silakan dikemas ulang pertanyaannya supaya lebih simpel agar bisa dipahami dengan baik dan cepat gitu ya, agar bisa dapat petunjuknya untuk menjawabnya dengan cepat ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Hayatul Husni di Riau, Kabupaten Pelalawan, Indonesia. Begini, Assalamualaikum Ustadz, Ana mohon minta contoh kredit mobil yang syariah itu seperti apa Ustadz? Saya kredit mobil minta sama leasing yang syariah, tetapi setelah saya baca jadi ragu bagaimana ini penyelesaiannya lagi kontrak tersebut, dan kontrak tersebut sudah kadung saya tanda tangani. Apakah solusinya agar saya tidak terjatuh ke ranah riba? Jazakallahu khairan. Ini perlu langsung dia menanyakan agar spesifiknya jelas. Sampai di mana tahapnya? Apakah sudah tanda tangan dan sudah berakad atau masih bisa diperbaiki akadnya?
ya. Kalau sudah bertanda tangan dan berakad, mungkin akan repot dia karena dia di posisi yang lemah. Ya, biasanya tawar menawar itu posisi kedua pihak saling berimbang. Tapi bila satu pihak lebih lemah, biasanya tidak bisa dia melakukan tawar menawar bargaining dengan cukup baik. Kalau sudah terjadi akad, kesalahannya di mana? Ya, juga kasus-kasus beda kesalahannya. Ya. Maka alam saya tidak bisa menjawabnya. Begitu Ustaz, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya Ustaz ya, penanya ya, Bapak Hayatul tadi. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ikhwanul Muslimin. Bertanya seperti ini, di Riau, Kabupaten Kuantan, Sengingi apa Sengingi Ustaz nih? Iya. Kemudian Sengingi ya. Bertanya seperti ini, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Randi, mau tanya Ustaz, apa hukumnya menjual kembali pupuk subsidi yang dibeli di kios resmi? Dikarenakan berlebih dari kebutuhan yang kita pakai sendiri, sekitar 5 karung, barakallahu fiik Ustaz. Asalnya boleh dijual, barang milik Anda halal Anda jual. Wallahu a'lam. Jadi boleh ya, asalnya boleh. Barakallahu fikum Ustaz. Untuk Bapak Ikhwanul Muslimin, semoga bisa paham ya, jadi boleh dijual. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Nuraina di Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz Wandi, semoga para ustadz dan keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, ana mau tanya, di kantor ada dibagikan uang daging kepada seluruh staf, tapi dianggarkan uang daging itu tidak ada Ustadz. Tetapi di anggaran uang daging itu tidak ada Ustadz. Kata pemimpin anak nanti diambil dari cetak jadwal imsakiyah Ramadan sebanyak 7 rim, tapi dipertanggungjawabannya 40 rim, dan nantinya dibuatkan surat perintah tugas atau SPT untuk mengantarnya ke kecamatan. Nah, yang mau ditanyakan, bagaimana dengan uang daging ini Ustadz dan uang SPT tersebut? Jazakallahu khairan. Saya nggak paham ini, uang daging, uang SPT. Taib Ustadz, lanjut, kita siap. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian, ya nggak paham, saya jawab tentunya. Iya, tentunya. Nggak apa-apa Ustadz, labas. Terima kasih Ustadz. Kemudian, sebentar. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Yosi begini bacanya nih, Afornda, AFORNDA.H, dari Yosi ya, di Bali, Kabupaten Badung. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah pesangon resign bekerja? Gimana pesangon? Bolehkah pesangon resign bekerja di asuransi dipakai buat hari-hari dan buat infak sedekah? Kalau dia resign karena tahu pekerjaannya haram, ya, uang yang setelah tahu haramnya tidak halal. Iya. Yang sebelumnya masih halal menurut sebagian mayoritas para ulama. Ya. Yeah. Maka uang asuransi yang didapatkan oleh dia tadi tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya, jadi tidak masalah. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Adam Rizki di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar. Begini bunyinya, Bismillah, semoga Allah selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita semua dan juga kepada Ustadz. Ya Ustadz, ana seorang honorer pegawai pemerintahan, dalam kurung PPNPN, kurung tutup. Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari sesama rekan kerja? Tanda tanya. Seperti saling traktir di saat puasa, seringkali memberi makanan untuk berbuka. Jazakallahu khairan. Boleh, alhamdulillah. Tidak boleh itu dari pengguna jasa Anda. Dari publik, kalau Anda melayani publik, atau dari bawahan. Ya.
Ya, ya. Taib, barakallah. Jadi kalau sesama kerja nggak apa-apa ya Ustaz ya, kecuali dari orang yang kita bekerja kepadanya di pihak luar ya Ustaz ya. Itu seperti itu ya. Yang itu baiklah seperti itu. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Bapak Denny di NTB Lombok, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Darwandi, saya ingin bertanya tentang Fulanah. Saya ingin bertanya, ceritanya Fulanah menjual rumahnya seharga 1M. Kemudian dia menginvestasikan uang hasil penjualan tersebut seluruhnya ke bentuk sukuk surat hutang negara. Sukuk surat hutang negara. Tiap tahun margin sukuk diperkirakan sekitar 4,95%. Bagaimana cara perhitungan kewajiban zakatnya Ustadz? Bagaimana cara perhitungan kewajiban zakat wajibnya, mengingat margin tersebut juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bulanan setiap bulannya, maupun dan juga membayar hutang-hutang sebelumnya kepada fulan A dan fulan B. Mohon solusinya, jazakallahu khairan. Zakatnya dari seluruh nilai sukuk per saat jatuh tempo zakat berapa, ya, kan bisa tinggal ditanyakan kepada pihak penyelenggaranya, ini nilainya berapa, ya, berapa nilai bukunya. Jika diketahui nilai bukunya, saat itu dikalikan dengan 2,5%. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari jatuh tempo ya, jatuh tempo itu sukuk itu ya. Pada saat jatuh tempo zakat, Anda hitung sukuk Anda berapa nilainya. Ya, betul ya. Ya, tetap itu pakai nisab itu Ustaz ya, 85 gram emas itu Ustaz. Kan sekarang 1 miliar, akhi. Oh iya ya. Itu gede banget ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, seperti itu. 10 kali nisab, 12 kali nisab. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Banyak sekali. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Andri di Jambi. Andri di Jambi bertanya seperti ini. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Dalam perencanaan usaha kita menggunakan sistem menabung dari barang bekas yang masyarakat serahkan kepada kami dengan nominal tertentu, mereka bisa mencairkannya. Tetapi kami membuat ketentuan untuk memotivasi masyarakat untuk lebih cepat pengumpulan barang bekasnya. Jika mengumpulkan barang bekas lebih cepat pengumpulan barang bekasnya, kami kasih reward beberapa poin. Terus kemudian pertanyaannya Ustadz, pada saat masyarakat menabung, apakah kita berhutang? Pada saat masyarakat menabung, apakah kita berhutang? Lalu sebelum cair tabungan tersebut, kita berhutang lagi. Apakah ini termasuk riba ya Ustadz? Atau bagaimana penjelasan sebetulnya? Syukran jazakallahu khairan. Nggak paham saya. Dia berhutang kemana dia? Ke masyarakat yang menyerahkan barang bekasnya. Dia beli barang bekas dari masyarakat. Perencanaan usaha kita menggunakan sistem menabung dari barang bekas. Jadi masyarakat itu menabung kepada orang ini, kepada Bapak Andri ini dalam bentuk barang bekas begitu. Pertanyaannya, ditarik barang bekas lagi gitu? Ditarik dalam bentuk nominal tertentu. Bukan menabung barang bekas namanya. Itu namanya menjual barang bekas. Iya, menjual barang bekas, betul Ustaz. Kalau namanya menabung, Anda nabung rupiah, tarik rupiah. Nggak mungkin Anda nabung rupiah, tarik euro, nggak mungkin. Iya. Iya. Jadi kalau nabung barang bekas, artinya harus nantinya barang bekas deh, gitu ya. Iya. Kalau nabung ya. Cerdas. Nabung rupiah, tarik rupiah. Iya. Begitu Ustaz ya. Apakah ini riba? Ada termasuk riba atau tidak Ustaz? Kalau jual beli, kemudian pembayarannya kapan? Nanti kah? Nah, begitu ya. Kalau misalnya nanti bagaimana? Pencairan? Kalau kapan pencairannya? Gitu. Itu harus jelas. Namanya jual beli, persyaratannya harus jelas tanggal setelah terima uangnya. Iya. Barangnya jelas setiap hari umpamanya dikirim. Oh gitu. Iya. Iya.
Tapi begitu ya. Ala kulli hal, ini butuh perincian. Kalau yang detail pertanyaannya sebaiknya jangan melalui tulisan. Sebaiknya dengan telepon sehingga bisa interaktif. Iya, betul. Hal-hal yang Anda bisa lebih jelaskan. Baik Ustaz. Nah, pemirsa, itu tadi titipan pesan dari Ustadz Erwandi. Jika pertanyaan mengandung variabel atau pertanyaan yang boleh dibilang terdengar sedikit unik, sebaiknya telepon dalam bentuk teks agar bisa dipahami lebih akurat lagi bagaimana pemecahannya secara syariat oleh Ustadz yang terkait di acara live interaktif ya. Baiklah, bisa langsung telepon ya ke Jakarta atau ke Jember begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Abu Abdurrahman di Tangsel, Banten. Begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Saya seorang guru yang mendapatkan gaji dari yayasan. Dalam setiap kegiatan sekolah dengan menggunakan dana kegiatan siswa. Kemudian membentuk panitia dari sebuah kegiatan dan panitia tersebut mendapatkan upah dari uang dana kegiatan siswa tersebut. Nah, lantas bagaimana menerima upah dari dana kegiatan tersebut sedangkan guru sudah mendapatkan gaji dari yayasan dan dana yang diambil dari yayasan atau sekolah dari wali murid berupa uang masuk SPP dana kegiatan siswa? Mohon solusinya, jazakallahu khairan. Ya, kalau itu bagian dari pekerjaan Anda, dari job desk para guru, tidak boleh dapat dari uang lain lagi lah. Ya, sudah masuk dari gaji bulanannya. Kalau ada bertambahan lagi, ngambil lagi dari siswa, namanya riswah. Ya. Ya, begitu ya Ustaz. Jangan ya Ustaz ya, begitu ya, karena sudah ada gajinya. Nah, begitu ya. Dan kemudian ini pertanyaan berikut lagi datang dari Suwega Drestantiarto. Ini perlu saya bukan lebih jelas agar nanti dibaca oleh sistem, semoga bisa di forward ke WhatsApp-nya. Di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Semoga Allah selalu merahmati para asatidz dan tim Dewan Fatwa, amin. Ceritanya begini Ustadz, ada adik saya membeli makanan di mall untuk dibawa pulang. Ketika tengah menyantap makanan tersebut, saya diberitahu bahwa makanan tersebut dibeli dengan memanfaatkan diskon e-wallet Go. Nah, setahu saya diskon semacam ini adalah riba. Bagaimana sikap yang benar Ustadz terhadap adik saya? Apakah makanan itu boleh saya lanjut makan? Ataukah makanan itu harus dibuang? Tapi kalau dibuang kan jadi mubazir Ustadz. Jazakallah khairan. Makan makanan itu, nasihatkan adik Anda, kemudian diskonnya tadi berikan selisihnya kepada fakir miskin. Nah, bila Anda termasuk dari kelompok itu, alhamdulillah halal untuk Anda. Begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir insya Allah dari Hamzah Basuki di Jakarta Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, izin bertanya Ustaz. Sebelumnya saya punya tabungan selama 5 tahun berturut-turut mencapai nisab dan membayar zakat mal. Dan haulnya di bulan Ramadan, dalam kurung Syawal Ramadan. Setelah itu selama 5 tahun juga tabungan saya tidak mencapai nisab, bahkan sempat nol. Nah, di bulan Sya'ban alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang langsung nilainya di atas nisab. Nah, yang saya mau tanyakan, kapan jatuh nisabnya Ustadz? Kapan perhitungan setahunnya? Apakah berubah menjadi bulan Sya'ban Rajab atau tetap di bulan Syawal gitu? Jazakallah khairan. Berubah ke bulan Sya'ban, tadi dia bilang apa Rajab? Iya. Sya'ban ya. Bahkan bulan Sya'ban dapat uang lebih nisab. Dan alhamdulillah tidak berkurang selama setahun ya. Di Sya'ban tahun depan zakatnya lagi. Gitu ya. Ya karena yang dari Ramadan Syawal itu sempat nol gitu ya, sempat sempat kosong. Itu hilang sudah haulnya. Bikin haul baru lagi kapan uang sampai nisab lagi. Wah, Masya Allah.
begitu telitinya saja kita harus perhatikan harta-harta kita ya Ustaz. Jika kalau memang sudah itu ada fluktuasinya saja harus diperhatikan ya Ustaz ya. Ada hak ya ada orang lain di situ. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat untuk kehati-hatian kita semua, terutama ini sudah dekat lagi Ramadan. Nah, mohon semoga diperhatikan pemirsa Fatwa TV dan untuk kita semua untuk memperhatikan nisab atau haulnya zakat mal yang dimiliki masing-masing dari kita. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Hamzah Basuki mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ustaz. Dan juga belum lagi telepon yang sudah antum jawab. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga jawaban antum dan ilmu antum untuk yang di-share kemari bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup acaranya? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita live interaktif ekonomi Islam bersama Al-Ustaz Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan, acara yang sama, Ustadz yang sama, jam yang sama insyaallah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum?